Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat bersiap-siap mengikuti pembelajaran. Nah, pada hari ini pembelajaran kita adalah tematik. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa ya, agar apa yang kita pelajari pada hari ini senantiasa mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak contoh doa sebelum belajar. Boleh membaca suratul Fatihah ataupun doa-doa pendek lainnya. Nah, pada kali ini kita akan membaca salah satu doa yang biasa dibaca ketika sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiba wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala walhamdulillahi rabbil alamin. Selesai berdoa, silahkan kalian siapkan buku pembelajaran tematiknya ya. Sekarang kita sudah masuk pada pembelajaran yang kelima dari subtema 2 di buku 3C kalian. Pembahasan pertama kita pada pembelajaran kelima ini adalah mengenai benda gas. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, gas adalah zat ringan yang sifatnya seperti udara. Berikut adalah beberapa contoh benda gas. Antara lain, yang pertama oksigen, yang kedua angin, yang ketiga kentut, yang keempat asap, yang kelima karbon dioksida, yang keenam karbon monoksida, yang ketujuh nitrogen, yang kedelapan hidrogen, dan yang kesembilan adalah uap air. Sifat-sifat atau ciri-ciri benda gas antara lain. Yang pertama, benda gas dapat bergerak. Yang kedua, partikel dapat menyebar ke segala arah. Yang ketiga, bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempatnya. Yang keempat, volumenya berubah-ubah mengikuti tempatnya. Yang kelima, kecepatannya rendah. Yang keenam, susunan partikel gas sangat renggang karena gaya tarik antar partikel sangat lemah. Yang ketujuh, memiliki massa atau berat benda. Pembahasan kedua kita di pembelajaran kelima ini adalah mengenai alat ukur untuk mengukur massa atau berat benda. Timbangan adalah alat ukur massa atau berat benda. Ada berbagai macam jenis timbangan. Satuan berat pada timbangan pun berbeda-beda. Sebagian besar timbangan menggunakan satuan kilogram atau gram. Jenis-jenis timbangan: timbangan pasar, timbangan digital, dan timbangan yang menggunakan jarum untuk menunjukkan berat benda. Berikut adalah jenis-jenis timbangan. Gambar yang pertama, timbangan gantung biasanya digunakan untuk menimbang berat benda dengan cara digantungkan. Gambar yang kedua, timbangan bayi biasanya digunakan untuk menimbang berat bayi. Yang ketiga, timbangan pasar biasanya digunakan pedagang untuk menimbang dengan menggunakan anak timbangan. Yang di sampingnya ini adalah anak timbangan. Ukuran yang paling besar itu beratnya 1 kg. Yang di bawahnya itu beratnya setengah kilo atau 5 on. Yang nomor 3, terbesar ketiga, itu beratnya 2 on. Kemudian yang nomor 4 itu beratnya 1 on, dan yang paling kecil itu beratnya setengah on ya.
Jenis timbangan selanjutnya yang keempat adalah timbangan besar. Nah, timbangan besar biasanya digunakan untuk menimbang benda yang sangat berat yang melebihi 100 kg ya. Biasanya menimbang pupuk maupun beras ya. Yang kelima adalah timbangan duduk, biasanya digunakan pedagang atau jasa untuk menimbang cucian pakaian ya. Ini biasa digunakan oleh pihak laundry ya. Selanjutnya adalah timbangan dapur. Timbangan dapur biasanya digunakan di rumah untuk menimbang bahan kue seperti tepung maupun mentega. Yang di sampingnya adalah timbangan digital. Timbangan digital biasanya digunakan untuk mengukur berat buah maupun sayuran ya. Terkadang juga digunakan untuk menimbang beras dengan berat yang tidak melebihi 10 kg ya. Nah, yang ini warna hijau adalah timbangan yang biasa digunakan di sekolah maupun puskesmas, itu untuk mengukur berat badan kita ya. Yang di sampingnya adalah timbangan neraca, biasanya digunakan untuk mengukur benda yang ringan, satuannya adalah gram ya. Misalnya perhiasan seperti emas maupun perak ya. Nah, itulah tadi pembahasan yang kedua mengenai alat ukur satuan berat atau massa benda. Selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh kegiatan gotong royong. Berikut adalah contoh kegiatan gotong royong yang dapat dilakukan di lingkungan tempat tinggal kita. Yang pertama, mengikuti kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan. Yang kedua, gotong royong memperbaiki jalan yang rusak. Yang ketiga, gotong royong membantu warga yang terkena musibah. Yang keempat, gotong royong membangun jembatan penghubung antar desa. Yang kelima, gotong royong membantu korban bencana alam. Nah, ini tadi adalah beberapa contoh kegiatan gotong royong yang dapat dilakukan di lingkungan tempat tinggal kita. Selanjutnya kita masuk pada kegiatan latihan. Untuk kegiatan latihan pada pembelajaran yang kelima ini, kalian mengerjakan latihan soal halaman 57 dan 58. Adapun soal yang dikerjakan adalah soal nomor 2, nomor 3, dan nomor 5. Untuk soal yang nomor 2, ibu memasak menggunakan kompor gas. Bahan bakar yang diperoleh dari gas yang terdapat di tabung gas di dapur berisi 12 kg gas. Kg itu dibaca kilogram ya. Hal itu menunjukkan bahwasanya gas memiliki Nah, tadi ada pada sifat atau ciri-ciri benda gas ya. Nah, gas itu memiliki apa tadi? Poin yang ketujuh ya. Kemudian soal nomor 3, tuliskan jenis timbangan yang dapat digunakan dalam kegiatan berikut. Ada tabel A sampai E, nanti kalian tentukan jenis timbangannya yang digunakan apa ya. Untuk menentukan jenis timbangannya, tadi sudah ada dijelaskan macam-macam jenis timbangan. Kalian juga boleh melihat pada buku paket kalian di halaman 54 maupun 55. Kemudian soal yang nomor 5, kegiatan gotong royong apakah yang sering dilakukan di sekolahmu? Apa manfaat kegiatan gotong royong tersebut? Nah, kemarin kalian sempat berada di kelas 1 mengikuti pembelajaran tatap muka. Biasanya kita di setiap hari Jumat itu ada kegiatan Jumat bersih ya. Nah, kalian ingat-ingat lagi setiap kegiatan Jumat bersih itu apa saja yang dibersihkan dalam kegiatan gotong royongnya, kemudian apa manfaatnya.
Demikianlah pembahasan kita pada hari ini dalam muatan pembelajaran tematik. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Selesai melakukan pembelajaran, tidak lupa kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya pada hari ini sehingga kita dapat menyelesaikan segala tugas yang dikerjakan. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.